Halo Tribuners, balik lagi bersama aku Yuta Nasution. Selama lebih kurang 30 menit sampai 1 jam ke depan kita akan ada di Cakap-Cakap Komunitas. Nah Tribuners, aku mau kasih tahu nih ke kalian ya, program ini tentunya udah mengikuti protokol kesehatan. Kita sudah memakai masker sebagai pelindung ya kan. By the way kita juga sudah di level 2, jadi mudah-mudahan aman gitu ya. Nah Tribuners, yang satu yang penting kalian tahu ya mengenai fashion ya, belanja baju itu merupakan suatu kebutuhan tentunya ya. Dan biasanya mereka yang mengincar baju baru yang sedang tren, bahkan di kalangan tertentu, kalau beli baju itu bisa dijadikan salah satu ajang sosial buat teman-teman. Ya ajang pamer, aduh nggak tahu lah ya, tergantung persepsi masing-masing tentunya. Dan jika sebelumnya nih Tribuners kita beli baju yang ditujukan pada baju baru, kini banyak sudah orang mulai beralih ya kan, sudah move on ke baju bekas. Tapi perlu kalian tahu juga, beli baju bekas ini ternyata memang sudah ada sejak dulu. Tapi dulu itu mungkin diidentikan dengan pakaian murah ya kan, karena nggak sanggup atau keterbatasan membeli baju baru. Namun kayak zaman udah berubah nih ya Tribuners ya, beli pakaian bekas gini jadi salah satu pilihan gaya hidup tentunya. Dan hal ini, nah penting satu ini kalian tahu ya, merupakan salah satu upaya untuk mengurangi yang namanya jumlah sampah pakaian, sehingga pilihan untuk beli pakaian bekas jadi alasan tentunya untuk saving the earth ya kan, melestarikan bumi. Dan beli baju bekas ini sering kita kenal dengan istilah thrift shop, nah atau thrifting ya, aktivitas belanja produk bekas yang jadi tren kalangan anak muda zaman sekarang nih, dan ditinjau dari semakin merebaknya thrift shop tentunya di media sosial, dan dilihat tentunya dari antusiasme masyarakat, tentunya sudah punya circle sendiri, punya pasar sendiri. Makanya hari ini kita ada satu komunitas yang melaksanakan suatu acara atau kegiatan ya yang cukup besar dan kayak pertama di Sumatera ini, dan kita sambut lah ya, sudah hadir di studio. Di sini ada siapa ini, abang-abang ganteng ini ya. Dari sini dulu dong, perkenalkan diri. Aku dari Lapo Tua ke Instagram ini. Lapo Tua. Jual. Abang siapa? Andre. Bang Andre dari Lapo Tua. Ya. Kalau yang di tengah bang? Dari Gultom, Kak. Gultom. Abang di sini siapa bang? Panitia event. Oh ya, panitia event. Oke, Bang Gultom dari panitia event. Dan yang di abang di ujung sana? Aku dari Rudy, dari partnership di event ini dan tenan juga di akun Public Market 061. Oke, akun Public Market ya kan. Ada apa aja sih di Public Market? Terus ada di Lapo Tua, apakah menjual yang kalian pikirkan? Nanti dulu. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol sama narasumber ini ya, kalian saksikan dulu video menarik berikut ini. Happy watching! I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. If not today, must be. Tribuners sudah lihat kan lebih kurang kayak apa sih activity di acara Sumatrif ya. Nah, tapi kayaknya kalau sudah kita di level 2 nih ya Bang, kayak udah bisa lah ya kita buka masker ya biar agak enak ngobrolnya. Iya, boleh. Ya, buat lepas masker. Udah vaksin belum Bang? Aku udah. Oh, yang 2 belum. Ya, Wajib. Udah, wajib ya. Wajib. Nah, abang-abang ganteng, aku mulai dari Bang Andre. Bang Andre. Punya usaha thrifting ini gitu kan. Kenapa Bang pilih usaha thrifting ini jadi usaha Bang ini? Udah ngerasa capek aja di kerjaan dulu. Oh gitu. Ya jadi kan pindah ke usaha gitu. Oke. Awalnya diajak-ajak aja sama kawan kan. Rupanya hobi juga jadinya. Gitu. Seru gitu ya. Wah, seru kali lah. Kayak lebih enak bisnis daripada jadi budak korporat. Enggak juga. Enggak juga ya. Tapi udah berapa lama? Udah dari 2014 kita jualannya. 2014. Dari awal sepatu sih, sepatu, ke tas. Produknya apa aja nih Bang di Lapo Tua? Aku di Lapo Tua lebih ke tas aja. Tas ya? Iya, Karena lebih tas. tanya kan Tribuners, Lapo Tua, wow, ini kan yang kami nanti-nantikan. Namanya aja sih supaya biar kenapa plesetan aja kan, biar dikenal orang Medan aja namanya Lapo Tua gitu. Tapi kan Tribuners kalau Lapo Tua tuh tempat orang ngumpul kan ya Bang ya?
Jadi berharap lah ya, di situ orang ngumpul untuk belanja. Kan pasarnya lebih ke Pulau Jawa nih kan. Oh, gitu. Jadi Lapo Tua nih orang Medan gitu kan, kita kan. Oh, rupanya jual tas. Jadi ketawa jadinya kan orang mau beli, lucu gitu namanya. Khas Gitu dan sih. unik ya buat nge-guide yang namanya customer ya. Kalau abang yang di ujung sana, mohon maaf namanya siapa tadi? Rudy? Bang Rudi, Bang Andre. Iya. Ya, biar nggak lupa. Bang Gultom. Ya, Bang Iya, Gultom. Bang Rudi, Bang Gultom, Bang Andre. Kalau Bang Rudi sendiri kenapa nih Bang? Pilih usaha thrifting atau kalau bahasa Medannya munja-munja lah ya Munja. kan? Jadi usahanya Bang, motivasinya apa Bang? Pertama seneng aja dari dulu kan gunain barang second gitu kan, branded juga gitu kan. Awalnya pemake, banyak berkawan sama Bang Abang pakai apa Bang? Pemakai apa? Pengguna. Pengguna, Pak. Pengguna. Ya. Benar-benar. pengguna pakaian bekas dulu, Ya, ibaratnya benar. beli, pakai gitu kan, lama-lama dijualin, temen-temen pada mau, responnya bagus. Terakhir buka sendiri juga di online shop. Bahwasanya responnya di tahun 2019 itu lagi happening juga kan, ya ambil capek juga kan ngejuali barang orang sendiri, awalnya juga karyawan pakaian gitu kan. Terakhir gara-gara senengnya di second pakaian second, ya udah terakhir ngejual juga barang bekas tadi Iya. gitu. Dan mempertimbangkan cuannya juga mungkin ya. Iya. Wah, Nah, cuan lah. Cuannya gede. Pandangannya tetap cuan lah. Pastilah Salah cuan lah. satu ininya ya. Iya, udah berapa lama buka Bang? Dari 2019 startnya. 2019, 2 tahunan. Dan tadi nama apa? Nama Instagram Abang apa? Nama kita Public Market Public Market. 061. 061 457 enggak ya? Penuh kayak nomor telepon ya. Public Beda. Market. Beda. Kode Beda. Kalau kita lebih ke semua ada, dari sepatu sampai topi semua ada. Apa yang lagi dibutuhkan anak muda Pala gede sekarang kita Palu ada. gada. Palu gada ya. Berarti Palu Gada ya? Palu Iya. gada, apa yang dicari semua ada. Enak Medan kali nih, agen. Semua menyediakan Ada. gitu ya kan. Jadi apa yang layak dijual kita tampilin di situ. Oke, tapi Bang, kalau kita lihat tuh kan banyak tuh ya thrift shop gitu yang di muka bumi ini di Medan lah kita bilang ya. Jadi apa yang ngebedain tempat Abang jualan ini sama yang lain-lainnya? Spesialnya kah ada, keunikannya kah ada? Spesialnya kita mau sounding ke teman-teman bahwasannya kalau kebanyakan orang tuh ambil di second tuh kan pada brandednya. Iya. Nah kita mau ngesuarain bahwasannya second tuh juga nggak harus bermerek, juga keren dipakai. Jadi kita ngebantu juga biar teman-teman bahwasannya tahu juga kita fashion itu nggak ngelihat dari brand, dari warna, color apa juga bisa cakep lah digunain gitu. Spesialnya Makan dari kita. branded lah ya kan? Jadi nggak hanya kemakan branded karena sekarang juga susah kan nyari branded banyak. Jadi Tapi kita- kalau sekali jackpot kan, wah, nominalnya gede, Tapi nominalnya kita gede. ngejual branded juga, Benar. ngejual Iya. fashion juga. Jadi Kalau dapat yang branded kali kan bonus buat kita kan, bonus Tapi gitu kalau kan. aku lebih ke bonus. sisi yang main ke fashionnya aja, ke colornya, Oke. cuttingnya, lebih ke gitu sih kalau aku. Iya. Dan tergantung gantungannya juga lah ya kan Bang. Maksudnya diri kita sendiri kalau bajunya bagus juga kan, maksudnya kitanya nggak cocok kan Benar, nggak- benar. Iya, benar. gantungannya. Gantungannya. Kalau Bang Andre kenapa Bang? Apa yang spesial dari usaha Bang inilah? Kalau aku kan lebih ke tas nih. Tas sih lebih banyak jackpotnya ya kalau untuk jual gitu. Ya aku udah ngerasain kayak gitu toh, kan gitu kan. Jadi motivasinya jackpot. Iya. Enggak juga. Motivasinya ya lebih bagus manajemen keuangannya gitu kan. Spesialnya banyak kawan-kawan yang beli yang lebih paham lah, ngerti kan, daripada dia tuh beli baru bagus beli ke aku gitu. Tadi kan Abang cowok nih Bang. Hmm. Maksudnya kok concern ke fashion cewek gitu? Enggak, aku Tas semua random, tas ada. cewek, cowok. Iya. Ah. Tapi kalau Homo, cowok nggak semua. masalah juga jual barang cewek. Ya nggak masalah, banyak juga kan. Oh banyak ya, tahu banyak. ada brand-brand yang Ya aku juga barang prestisiusnya cewek. cewek ya. Malahan mereka lebih paham daripada Paham. cewek. Iya benar. Oh, gitu ya? Iya lebih Iya. paham banyak, di Medan lebih banyak. Lebih Iya. paham banyak lah kalau untuk jual ceweknya. Jual ceweknya. Enggak, jual tas ceweknya. Barang cewek, barang Tapi kalau kakak mau beli tas-tas cewek yang cowok yang jualannya tuh banyak di Petisah. Iya. Iya. Mana Bang? Lantai atas. Oke. Skuy, kalau sana maksudnya. Nah, kita ke Bang Gultom ya. Oke. Sebagai Eh, panitia. Panitia, kita panitia. bilang ya, panitia Panitia, kita salah bilang satu ya. panitia. Bang, katanya kan nanti ini untuk mengakomodir semua yang tenan-tenan yang thrift shop ini kan mau diadakan suatu acara. Ya. Ya kan? Nah, itu bakalan ada dalam waktu dekat ini. Itu konsepnya gimana tuh, Bang? Ya, konsepnya
kita membawa konsepnya ini sedikit berbeda. Kak. Jadi pada umumnya kan acara thrifting itu sebelumnya kita juga ada acara thrifting itu. Itu ya konsepnya basic sih, jual dan beli. Oh, Dan ada transaksi jual dan beli. iya, dan ada entertain gitu, Oh, dicampur ada entertain gitu. acara-acara Dan kita pengen bawa konsep ini thrifting ini vibes-nya positif loh gitu. Jadi kita dari awal nggak muluk-muluk di sini, kalian jangan ngarepin ekspektasi cuan yang berlebih. Kita bangun vibes aja dulu, Wah, suasana. hati-hati Bang Andre, nggak boleh cuma berlebih. Iya benar. Takutnya gini, kalau kita Kena marah aku jadinya. ya kalau kita iming-imingin di sini bakal meledak loh. Iya. Jadi ada kekecewaan ntar di teman-teman gitu. Ekspektasinya jangan berlebihan lah, gitu ya kan. Jadi kita bangun vibes aja lah dulu bahwa thrifting ini di Medan khususnya Sembari. Iya, di Medan ini khususnya kuat gitu. Mungkin karena lagi tren juga di Medan atau gimana? Kalau bicara tren Indonesia ya. Kalau bicara tren Keseluruhan ya. Kalau bicara tren nggak juga sih, aku bilang nggak juga sih tren. Kalau trennya udah ada dari beberapa ini, mungkin karena diangkat media aja. Jadi Oh, ya. penting nih. Iya. Kalau trennya udah ada dari Oh, dulu iya, sih, oke, udah oke. ada Udah dari lama, dulu. udah Dan puluhan tahun. mungkin kalau dulu orang kita ngebeli pakaian bekas ya kan, atau apapun barang-barang staff yang bekas gitu pasti Iya. kan image-nya waduh murahan gitu kan ya. Dan itu kan berubah nih sekarang kan ya. Iya. Dan maksudnya gini, apalagi khas-khas atau keunikan dari event ini yang bisa ditawarkan ke publik lah, ke market. Yang kami tawarkan gitu. Ya kami kasih edukasi Kak. Jadi kami ngasih edukasi dari beberapa teman, dan juga kami ngundang pentolan-pentolan yang kami anggap itu punya apa ya, exposure cukup Influence orang iya, lah, influence ya kan? yang lumayan banyak. Jadi kami ngasih edukasi ke teman-teman ke Medan. Mungkin di daerah luar Medan atau Sumatera itu udah pada pemahamannya udah pada bagus sih, menilai pakaian bekas ini ya. Dan itu aku pikir sih 80% anak mudanya sudah mulai beralih ke melirik pakaian bekas. Jadi kita pengen juga mengedukasi teman-teman yang ada di Medan bahwa pakaian bekas ini bukan seburuk yang kalian bilang. Jadi kayak ada anggapan dulu, wah monja ini udah nggak berlaku lagi, Iya, gitu bahkan kan. sekarang yang di Dikesamping. tempat-tempat yang jualan pakaian bekas, mobil-mobil mewah ya Bang. Ya, parkir. wah. Benar. Kelihatan emang. Dan penjualnya juga udah tahu ya. Iya. Nggak, ilmu penjualnya zaman dahulu sama sekarang kan udah tahu nih. Brandnya apa, lebih mungkin bisa dihalin ya. Atau gimana ya? Ya itu Pinter-pinter si pembelinya aja sih Iya, kan. Iya sih ya. Pinter-pinter. Tawar-menawar. Tawar menawar. Berapa hari nih Bang acaranya? ini acaranya 2 minggu Kak. Dua minggu? 2 minggu. Jadi biasanya 3 hari, Iya, malah paling lama Iya. 4 hari, ini 2 minggu. Nah, itu. Kenapa bikin sampai selama itu? Wow. Ya itu dia, tadi konsepnya kita kan bilang konsepnya ini agak berbeda. Jadi yang sebelumnya itu cuma jual beli, kita di sini ada berbagai elemen yang kita sisipin dalamnya. Ada kayak gathering, games, gitu-gitu. Kegiatannya lebih banyak. Kegiatannya ya. lebih konsepnya banyak. lebih Enggak banyak lebih ke jual beli juga ya. Enggak, Jadi jual biar beli. nggak bosen pembeli datang gitu. ada musiknya, Ada live musiknya juga gamesnya. gitu. Kayak pasar malam lah ya. Iya. Kurang Tapi lebih tren Kurang ya. lebih ya. Kurang lebih, Karena kurang lebih lebih. ini lebih modern. Modern, ya. modern. Oke, Lebih gaul ya. Lebih gaul, berarti lebih gaul. Dengan waktu acara yang begitu cukup lama ya, 2 minggu. 2 minggu. Itu gimana Bang? Abang untuk nge-create supaya traffic di tiap tenan itu tetap bener-bener ya nggak mengecewakan lah gitu kan, walaupun nggak tinggi-tinggi kali ekspektasi untuk penjualan dan trafficnya, gimana tuh cara Abang? Ya itu sih sebenarnya udah kita kaji di awal itu. Gimana nih ini jangan sampai di awal pecah atau di tengah-tengahnya anyem, di akhirnya baru kita bikin konten di tengah-tengahnya itu kita bikin konten. Jadi ada namanya itu kita ngasih giveaway all day. Wow, ada Giveaway giveaway all ya, day. aduh, Iya, cari giveaway. giveaway datang nih. Giveaway all day. Apa tuh Bang, gimana? Spill-nya sih belum bisa Waduh, dibocor ya. nggak boleh dibocor ya. Boleh Pasti tiap hari. Iya, bakal pastinya ada tiap hari. hadiah. Dan worth it pasti ya Bang. Worth ya? it, Worth it sekali ya kan? Nggak Dia aja wajib datang lah. wajib datang. Wajib datang. Belanja, enggak juga ya Bang? Harus belanja yang biar baru dapat giveaway atau gimana? Enggak juga. Sedikit lah di spill, enggak juga? Enggak juga. Jadi Harus belanja.
Yang penting harus datang. Yang Harus penting datang. Tiap hari datang biar tahu giveaway-nya apa kan. Iya juga ya. Tapi ada disiarkan langsung nggak di streaming? Instagram gitu. Kemungkinan ada sih, kemungkinan ada. Kemungkinan ada. Dan ini ada juga, jadi konsepnya yang setiap datang yang berpenampilan menarik, kita itu akan foto diam-diam, kita akan post di Instagram. Yang paling menarik itu dapat giveaway juga. Kostum unik menarik tuh. Iya, yang paling keren menurut itu ada timnya lah untuk. Siapkan OOTD kalian Tribuners buat datang ya. Jadi jangan asal datang menikmati, tapi kita juga harus ngasih effort yang berlebih buat event itu sendiri. Benar. Ya kan? Nah, kita ke Bang Andre dan Bang Rudi. Mohon maaf, aku ulang lagi ya. Bang Andre dan Bang Rudi. Jadi yang ini sudah 7 tahun, yang ini 3 tahun. 3 tahun. Kira-kira ngambil produknya dari mana nih Bang? Luar negeri? Enggak lah Kak, dari dalam negeri lah, dari Dari Medan dalam juga negeri, lah. dari Medan juga? Dari Medan. Itu kan berupa gimana ya? Dijelaskan nggak nih balnya nih? Nanti ketahuan juga nggak enak. Ih, nggak apa-apa lah. Bal lah, yang penting jangan. Buka bal ya. Buka bal Oke, gitu oke. kan. Jadi buka bal kan punya bos gitu kan. Kita ngambilnya dari bos. Pilihlah tuh mana yang bisa dijual lagi buat kawan-kawan sama di luar Medan Mana yang gitu. terbaiknya lah Terbaiknya. ya, Ya, disortir. Oke, berarti Disortir lagi, ya. Kalau biasanya kita ke tempat thrift shop yang harus capek ngeluarin keringat segala macam berdebu, ini kalian udah tinggal lihat. Benar. Ya kan? Udah pasti yang terbaiknya ada di Kami tokonya masing-masing dari Bang Andre dan Bang Rudi ya. Kalau tantangannya sendiri pernah nggak pas buka bal nggak dapet apa-apa? Waduh, udah sering juga sih ngalamin kayak Dan gitu. sampai Udah nggak ada, selalu. pernah Udah nggak? pernah, ya, pasti tiap ada, tahunnya kayak juga gitu, ada pasti gitu. ada. Tiap tahunnya pasti ada lah, anyep gitu kan. Nggak pernah dapat apa-apa. Tapi ya itu ngebangun mental kita lagi buat dagang kan, gimana? Ya serunya tadi kita main barang second tuh di situ. Nggak selalu dapat barang bagus dan jackpot terus kan. Ya, kadang juga kita ngambil Mau barang ke sama kawan sekali. juga kalau nggak ada barang kali gitu kan. Mana nih barang kau? Biar kita jualan gitu. Ya, Tukar-tukeran. Ya kadang ngambil dari teman juga. Iya. gitu. Iya. Komunitasnya ada berarti ini ya, khusus sellernya, penjualnya Ya dengan begini kita udah terbentuk sendiri. komunitas sendirinya gitu. Jadi kalau komunitas ibaratnya resminya ya nggak ada. Nggak ada. Kita naungannya ya udah atas nama seller second Medan. Ya, gitu. Tapi Bang buat para seller-seller barang bahan atau Barang. bekas barang lah ya, ini ada standar harga tersendiri nggak untuk menentukan satu produk gitu? Tasnya aku mau harga segini gitu. Ada standar. Variasi sih. Oh, dari Suka Abang gitu. enggak suka-suka dari harga 50.000 sampai jutaan juga jual gitu loh. Oke. Tergantung modal sih kan sebenarnya kan gitu. Ya kalau dibilang suka-suka ada juga. Ada juga, Iya. ada Tapi juga, kita juga ada juga, Iya, ada tapi juga. kita juga ngeriset biasanya ngelihat harga retailnya juga. Ya, retail kalau- jangan retailnya 2 juta kita jual 4 juta kan Bener Bang lucu. Andre, jangan Iya, cuan. iya, aku aja yang kena kayaknya. Jadi kan kita juga ngegali informasi juga kan, Yes. bahwasannya harganya itu barunya berapa dan layak kita jual tuh di secondnya harganya berapa pastinya. Dan penting riset tadi, Riset. ya kan? Jadi nggak asal ngasih harga. Iya. Penjual itu harus tahu barang yang dijual. Yes. Detail-detailnya. Jadi nggak Ya. ngasal juga kita ngasih harga. Masa nggak Harus tahu? pinter juga jualannya. Tapi kita pembeli mungkin bisa lebih pintar. Ada alamat triknya. Tapi ada juga- Tapi ada juga yang kebobolan kan pembeli kan. Kenapa gitu? Melebihi retail dia belinya sama Ya. gitu. Tapi beda cerita kalau ibaratnya Karena barang limited vintage edition. juga kan. Kalau ibaratnya barang vintage ibaratnya nggak ada bisa Kayak nggak ada. dicari gitu, Nggak ada limited nominalnya kan. Aduh, nggak cerita bisa. mendadak vintage nih jadinya nih, Tom. Iya. Tapi Nah, iya benar, kalau vintage itu kan ibaratnya misalnya harga retail pertama 1 juta gitu, kita mau jual 5 juta nggak masalah, jadi nggak ada batasan, Iya, karena sah-sah nggak bakal aja. keluar lagi. sebenarnya sih kalau jual beli ini kesepakatan sih. Kesepakatan. Kesepakatan ya kan. Bahkan artis-artis di Indonesia pun banyak juga yang beli gitu. Karena enggak untuk Oh, kaos band ya, kaos band ya. Banyak. Khususnya buat kaos band gitu banyak anak apa ya? Ya, kalau Artis-artis ada di sih, Indonesia nih ya. artis selebgram udah nggak, udah tahu lah ya. iya Pasti. udah nggak kaget lagi Udah gitu bocorin kan. nggak ya siapa aja? Wih, Ya nggak masalah. Nggak masalah. Nggak usah lah Bang, nanti kasihan. Dia kan sudah bentuk image. Enggak, Enggak. dia juga ngebuka kok nggak kan. publish tapi Iya, yang nge-publish. juga lah. Iya. Aman lah. Oke, nah di acara namanya apa Bang tadi? Sumatrif. Sumatrif. Sumatrif ini kita kan lagi masa PPKM nih, masih Mm-mm, PPKM level 2 lah ya kan. Kemudian segera selesai pandemi ya Tribuners Amin. ya. Nanti gimana nih Bang? Ada prosedur khusus nggak untuk di venue-nya? Ah, Untuk prokes gitu. prokes.
pasti. Prepare-nya apa nih kalau kita mau datang nih gitu? Ya standar prokes sih, pakai masker, Cuci tangan, jangan lupa jaga jarak, berjaga jarak. Hand sanitizer masing-masing Yuk, lah ya. iya. Karena ketika pilih-pilih baju kan. Kita juga nggak bisa terus-terus ngingatin orang, tapi prokes standarnya harus lah. Tapi nah itu kalau dari pengunjung. Kalau dari Pengunjung. sellernya sendiri, Ya kurang lebih sama Kak. iya. Mungkin setiap tenan kita bakalan inisiatif punya ini ya, prokes juga ya. Iya. Kalau sebelum masuk ke Selalu ngingatin juga Ngita. sama kawan-kawan juga. pakai biar, masker gitu kan. Ngebantu juga. Pastilah. Iya sih. Nah, kita ke Bang Andre dan Bang Rudi. Rudi. Dia selalu bilang takut lupa ya. Nih, Bang, Abang tadi tokonya offline atau online tadi? Online ya? Online. Online aja. Kalau Bang Rudi? Masih online tapi semua bakal bercita-cita punya toko Iya. dan offline lah semua. Semua. Kira-kira kalau Abang udah jelas punya cita-cita nih. Kalau Bang Andre nih kira-kira Pastilah tujuannya Iya, punya ya? toko juga. Kenapa? Karena udah Punya banyak offline. banyak juga orang-orang Medan, Bang, di mana nih tokonya? Kadang minta COD gitu kan. Minta COD, Iya. COD. Tapi tetap dilayanin juga kalau untuk COD kan. Nah, Bang Gultom, di acara yang sebesar ini dan selama ini 2 mingguan, kira-kira IO-nya tuh gimana nih Bang? Prepare-nya Bang, udah sampai sejauh mana nih? Untuk pertama aku jelasin dulu, ini kita nggak pakai IO, Oh, ya oke. nggak ada supporting budget ya. Kita dalam bentuk kolektifan sampai sejauh ini. Oke. Ya. Jadi sampai detik sekarang sih udah aman sih, tinggal run aja. Tinggal running aja ya Iya. kan? Tinggal run Karena aja. kita juga teman-teman pada nge-support sama satu sama lain untuk ngebantu event tadi kan, untuk biar sama-sama nemu titik goals acara tadi yang panjang kan. Nah, Berarti yang penyelenggara atau panitianya itu sendiri berasal dari Tenan-tenan tadi. Iya, Ah. ngebangun lah masing-masing buat kawan juga Iya. kan. ada kontribusinya masing-masing Iya. gitu ya. Berarti Bang Gultom ada tenan juga Wah, dong? Pak, dia ada tenan nih. Walaupun Ada orang juga. kesibukan di dalam kan, dia ada tenan juga. Apa? ada. Apa nih Bang? Double job. Iya, nama tenan kita Gultom. Gultom sendiri. juga Gultom, ya. ya. Produk Abang apa nih Bang? Kita lebih ke pakaian, kaos, jaket, hoodie mungkin kita akan bawa ke event. Clothing gitu ya, pakai jaket ya yang Sweater gitu. sweater gitu ya. sweater. Dan Random. Abang ini kabarnya dia dari Pekanbaru nih, Ah, kan dapat bocoran dari Pekanbaru. Kok bisa sampai ikut ke acara yang di Medan? Ya, kalau ke Pekanbaru sih sebenarnya udah tiga tahun ya di Medan ya. Jadi kemarin kita bikin event itu sebenarnya berawal dari keresahan. Keresahan apa nih? Ya, keresahannya itu munculnya gini, di luar kita yang di Jawa di sana, khususnya kita bilang Jakarta ya, bisa bikin event sebagus itu, segede itu, kita Ya, kenapa pertama enggak? di Iya. Jakarta ya, gitu. pertama di Jakarta ya. Jakarta. Iya. Kenapa enggak Jadi ada bisa? perwakilan lah setiap Iya. kotanya ya. Medan kota besar ya, Nah, nggak sedangkan kalah. kita kota besar dan Kota besar. pemainnya juga besar gitu kan. Kenapa kita nggak buat juga gitu kan? Apalagi anak Medan ini, Anak Medan. gitu ya kan? Iya. Lebih bisa kita bantai kan, Boleh rame. dites lah. Boleh ditanya. Ya. Boleh diadu. Salam dari Medan. Salam dari, hashtag salam dari Medan ya. boleh lah. Salam dari Medan. Dites apa ini? Bicara nggak ya? Bang, tapi Bang berarti Abang pernah di Pekanbaru dong ya? Iya, kita Kira-kira Pekanbaru. di Pekanbaru sama di Medan tuh apa nih beda marketnya? Beda marketnya mungkin kurang lebih sama ya. Tapi kalau kita yang misalnya belanja di lapak gitu, itu tentunya ada bedanya. Bedanya di sana ruang lingkupnya mungkin lebih kecil, nggak segede di Medan. Medan ya, iya. Iya, Kan Medan banyak sekali pendatang ya Bang ya. Iya, Tentunya di mana-mana ada pasar pajak gitu. luas sekali. Iya. Bahkan di luar Medan pun banyak. Jadi pilihan kita mau hunting gitu banyak. Mantap loh dia. Ya, bilang. pekannya juga Pekannya hampir juga. setiap hari jumpa kan. Ya, Selasa di Melati, Rabu di iya. di mana Rabu? Gimana? Aduh, lupa. Rabuan. Deli Deli tua. Nah, jadi Setiap jadi kalau di Medan tuh serunya setiap hari ada pekanan. Ada Jadi pekanan. bakal jumpa setiap harinya di pajak-pajak. Di pasar, di pajak lah di Medan kita. Pajak pasar, ya. Pajak di seluruh kota Medan ya. Berarti nggak mati ya. Nggak mati. Ada jadwal lah kalau Ada untuk jadwal. nyari thriftingan ya. Ini siapa sih yang bikin jadwal ini? Iya, bisa? kenapa? Cuman Iya. kelebihan umumnya di Kota Sumut itu pajaknya itu hari-hari berganti. Iya, berganti. Jadi kota-kota lain mungkin
Jarang Nggak yang ada, seperti itu. jarang seperti itu. Hampir rata-rata kalau di Jawa. Kadang mau juga sih tur keluar kota kita kayak Siantar, Bali nyari G, barang sampai Cari Sibolga barang. gitu. Bahkan mau Bang Brastagi, Bang. Brastagi ya Kabanjaya. sering. Kabanjaya setiap Senin ya. Senin. Senin kegiatan di sana rame-rame. Pernah kakak ya? Pernah. Nanti. Lasak juga ya, lasak juga ya. Karena kan zaman berubah, aku bilang tadi ya. Iya, karena, benar. Penggunaan barang-barang bekas itu sekarang bukan jadi satu ukuran buat kita nggak punya uang, enggak. Iya, Justru iya. barang bekas tuh kayak abang bilang tadi, Mhm. harganya bisa jutaan. Bisa jutaan. Tergantung Variasi. nilai dari barang itu ya, Iya. vintage kah apa iya, benar. gitu ya kan. Nah, kita balik lagi ke Sumatrifnya sendiri, Bang. Ah. Sumatrif ini ada berapa tenan di sana nanti? Sampai sekarang kurang lebih 60 tenan. 60 tenan. 60 Amin. tenan. Ya. Tapi udah tutup ya, udah tutup register ya kalau besok ya? Penutupan ya. Besok ini. Besok. Tapi- Ada maksimal berapa tenan nggak? Tiba-tiba nanti gara-gara ini lihat ini langsung, Bang mau nambah lagi. Masih banyak slot Masih sih. banyak. Banyak. Cukup bisa sampai 100. Iya. Tenan Nggak usah kita nggak usah sediain. khawatir. Kalau Nggak usah. masih kurang nanti kita kondisikan. Tapi kita juga dibantu sama teman-teman mungkin dari local clothing juga masuk. Jadi di situ bukan hanya thrift, nggak hanya bukan trade. hanya pakaian second, di situ Lokal juga juga. ada pakaian baru dari komunitas Oh, lokal oke, clothing oke. Medan. yang local punya Medan. clothing gitu. Jadi di event ini kita 70% thrifting memang, yang menonjol thrifting. Jadi 30%-nya itu ada ini yang lain. Barang-barang lain lah. Iya. Kalau lokal apa aja ya di Medan ya kira-kira? Ada Domain ya? Domain. yang Apa lagi? masuk. Jadi ibaratnya Six yang Street. lokal clothing Six besar Street juga ya. udah Ya. masuk Sudah di masuk ya. AA. Kalau yang suka-suka Masih. sepatu basket juga ada di situ ya, yang Iya. baru gitu. yang Masih- hype beast. Masih variasi lah ya di event itu sendiri ya kan. Masih Dan variasi. tadi abang bilang ada beberapa kontennya termasuk ada entertain musik ya. Iya, Iya. benar. Itu perform siapa aja tuh bang? Biar, Wah, ya kan? tapi lebih ke underground sih ya kayaknya ya. Lebih support lokal, Gitu. lebih Ya, support underground. lokal. Tapi ada juga yang santai lah. Lebih ke support Indie, lokal mungkin, indie, lebih ya. ke band-band indinya sih Aku sebenarnya. paling nunggu ini fingerprint. Fingerprint. Ya, fingerprint. Oh, Fingerprint ya kan. Dan Fingerprint. itu setiap hari. Enggak, dia cuman weekend. tanggal 6, tanggal 6 dia nanti. Enggak, maksudnya Perform. untuk Maksudnya musik. musik. Oh, musiknya itu setiap weekend. Kita Iya, iya, weekend. iya, iya. Weekend Oke. full musik. Dan gathering tadi ada juga ya. Gathering Itu kita ada. acaranya kapan? Itu mungkin kita gathering di akhir event. Di Jadi akhir. iya. Ya, banyak keseruan-keseruan lainnya di acara tadi, ibaratnya ada juga talk show buat mengenai barang thrifting, nanti pun bakal dijelasin sama yang Benar. kolektor Medan juga bakal ada yang ngisi di Ada situ. talk show juga. Talk ya? Ada show talk juga show. ada di Siapa, situ. Bang? Jangan Nanti dulu. kita bocorin di sana. Nanti kita bocorin Ah, ya. Ini ada Instagram khusus untuk event ini sendiri nggak? Ada. Ada di Apa itu? Sumatrif itu. Lihat aja di Sumatrif. Iya, di Sumatrif. Instagram. Kalau kalian mau Flyernya tahu- udah keluar tuh semua itu. Kalau kalian mau tahu Keseruan apa, kegiatan dan info-info. keseruan apa yang nanti yang akan terjadi di Sumatrif tuh, follow. Jangan lupa follow and like. Follow, like, and apa lagi bang? Follow and Pantengin like. lah terus Iya. ya. Beli jangan lupa borong. Emang YouTube Ya, itu jangan lupa juga. Yoi. Oh iya juga lah, kalian jangan lihat aja. Beli, tapi nggak apa-apa lah kalau lihat aja. Nggak apa-apa. Gak Boleh, apa-apa. boleh. Apa cuci mata kan? Setelah acara ini pun kan nanti bisa simpan dulu nomor Iya. Ya. Tapi ada yang jual-jual kopi-kopian ya buat nongkrong Ada ya. juga banyak Oh. dari komunitas Ah, kopi jual juga kopi-kopian. hadir untuk Oke. nongkrong-nongkrong. Foodnya juga ada bakal di Foodnya. situ. Ada food court segala ya. iya. Berarti isinya nggak hanya thrifting aja, Iya. ada food court, ada Lokal. lokal brand tadi Iya, gitu lokal ya. brand. Waduh, udah lengkap ya bang ya. Lengkap. Lengkap. Tanggal berapa tadi? 30 Oktober sampai 14 November. 30 Oktober sampai 14 November. Bentar lagi. 30 Oktober masih ada loh sisa gaji tuh Iya, ya. kan? iya. Awal kita Salah. mulai awal bulan. gajian. Awal gajian sampai Awal gajian. pertengahan ya. Kayaknya Iya, dapat ya. pertengahan. Masih bisa lah. Masih bisa lah. Masih. Nggak habis-habis Uangnya kali lah bawa ya ke kan. sana kan. Iyalah, kalaupun enggak nanti keep aja ya Keep kan. aja. Boleh di booking bang. Tapi kakak datang jangan akhir lah, awal lah datang ya kan. Iyalah. Ngabisin 2 juta 3 juta aja ya kan. By the way, lokasi di mana sih ini? Pasar Tikung. Pas dekat bypass titik kuning Iya, ya. underpass yang titik kuning ke arah kanal itu nanti ada Sebelah kiri kelihatan itu gede tuh Pasar Tikung di situ. Oke, nah buat kalian ya se-Kota Medan juga ada yang dari luar Medan. Nah, kunjungin lokasinya di situ nanti 30 Oktober sampai 14 November. Dan buat abang-abang semua nih, sebelumnya sudah pernah ikut event nggak? Sebelum-sebelumnya udah banyak ya event-event Udah, yang udah. dilewatin Kapan ya. terakhir? Terakhir itu tahun lalu ya.
belum nyampe tahun lalu. Inilah yang kita di Iya, Jabu. Ada. di Jabu. Kami kemarin ada di Jabu. Benar-benar. Jabu Gimana? thrift. Astaga. Iya Jabu kayak jual beras baju tadi. juga. Sama ya? Iya, sama juga. Di masa pandemi. Di Jabu thrift Kak. Udah lepas masa pandemi. Setahun yang lalu gitu. Enggak ini. Yang Ini baru yang ini baru. yang udah seminggu yang lalu baru. Sebulan yang lalu. Sebulan. Seminggu apa sebulan? Belum nyampe sebulan Belum pokoknya. nyampe. Belum nyampe Barusan sebulan. aja. Tapi itu event skala kecil. Yes. Iya, benar. Gimana rasanya ini mau akan ada event yang skala besar? Ya kan? Ada Jantungan ya, nervous jantungan. juga, ya kan? Mempersiapkannya. Memicu adrenalin kali lah kalau untuk jualan ini kayaknya. Gimana nih pembelinya datang ya kan? Takutnya sepi apa gimana? Apa Pastilah bisa kita- main bola nanti? prepare dari Bang Andre sendiri? Lebih gimana ya? Mempersiapkan mental lah. Mau sepi, mau apa, yang penting ngumpul-ngumpul sama temen nggak apa-apa kan gitu kan. Oke. Sekalian sharing and caring juga sama kawan-kawan gitu. Barang udah ready. Stok ready gitu lah. Bang Rudi, Bakal banyak prepare ngapain? prepare-nya kita bakal nyiapin barang-barang yang seger-seger lah untuk di event nanti. Yang Jadi terbaik lah iya, ya. yang terbaik, komposisi terbaik bakal kita siapin lah dari public market untuk buat kebutuhan fashion look kalian pastinya. Dan kita juga ngedukasi bahwasannya fashion itu juga dari barang bekas juga keren-keren kok. Iya. Nah, dan membantu global warming pastinya juga Yes, kan. benar-benar. Kalau Bang Gultom, prepare-nya apa nih? Sebagai penyelenggara dan sebagai tenan juga ya. Ya cukup optimis sih, jadi karena dengan optimis itu kita ngasih barang terbaik lah di awal-awal ini. Jangan sampai di awal, wah ini barangnya biasa aja. Jadi Iya. kita kasih barang terbaik lah pokoknya di awal-awalnya. Surprise lah orang Iya. datang ya. Pajang-pajang juga. Wow gitu ya. Iya, kita ngasih kesan yang baik, yang nggak penting laku apa enggak, yang penting kita kasih tunjuk nih barang terbaik. Iya, tapi kadang-kadang banyak pertanyaan nih kan, nanti aduh kalau barang-barang terbaik nanti harganya aduh selangit Bang katanya. Gimana nih cara untuk mematahkan supaya orang mau datang aja dulu gitu. Iya. Masalah harga cincai lah. Iya. Gampang di tempat lah. Siap di tempat ya Bang. Yang penting gimana cara marketingnya aja bisa beli dia ya kan. Iya. Pasti kalau dia mau beli, Iya, strateginya. paham. Kalau Ah. dia itu Yes. barang mahal, kalau dia mau beli pasti udah paham barang Iya. itu. Sebelum dipegang harus udah kuat marketingnya Iya, kan. udah tahu juga kan Bang, kalau ibaratnya soal barang mahal kan banyak orang sebelum nawar juga pasti bakal paham itu barang Iya. juga. Tapi Udah. kayaknya Quality-nya kayak apa. Tapi kayaknya di Sumatera Thrift nih pembelinya pinter sih, yang udah ngerti-ngerti Amin kayaknya. ya, Mudah-mudahan lebih udah pada edukasi ngerti ya. semua kan. Penjual pintar, pembeli lebih pintar. Yes, Iya. Tapi pasti. siapa sih sebenarnya yang lebih pintar? Sama-sama pintar Semua lah ya. iya, semua Biar bisa balance pintar. ya kan. Nah, abang-abang, kalau kita pengen tahu juga nih ya, kan abang kan ambil barang nih, catatannya ambil barang gitu kan. Tapi kalau misalnya ada nih pengen yang Bang, aku boleh jual lagi nggak sih barang abang gitu? Oh bisa lah, pasti Boleh, kita buka boleh. open lah kayak gitu Kayak kan. kayak reseller gitu, bikin metode kayak gitu nggak sih di Pasti. usahanya? Buat. Ya, Ada syaratnya mau nanya nggak? siapa dulu nih? Dari Bang Andre dulu. Kalau aku sih kasih juga karena dia kan baru main nih Bang, untuk borongan buat jual lagi nih. Ya udah dia pilihin tuh dari Instagram satu. Oke. Ya udah ratain harganya, ya udah gitu. Yang penting berputar aja barang kita terjual gitu kan. Dan langsung bayar Cash, sama barang? cash. Oke. Iya. Dan kalau dari Bang Gultom, syaratnya jadi reseller abang apa nih? Ya, misalnya orang mau jual titip jual gitu. Nggak jual barang punya abang, Bang, aku pengen jualin topi abang tuh, tapi harganya yang beda dong. Kalau reseller kan gitu mau Oh, jual untuk ke dijual pembeli lagi. Untuk lagi. jual lagi, untuk gitu. jual lagi. Ya boleh aja sih, nggak masalah itu dalam jual beli juga nggak ada masalah kayak gitu. Tapi harus izin aja minimal, Bang. Ini aku mau jual, jangan asal nyomot, ntar dikira penipu sama pembeli yang lain kan. Enggak ya, dia kasihnya gambar Iya. JPEG abang, Mm-mm. barangnya yang lain dikasih. Soalnya pernah kejadian dia Oh, ya? memang beli gitu kan. Memang beli udah cash, cuman dia pakai foto dari akun Gultom gitu. Waduh. Tanpa izin. Dilaporin, orang pada ngelaporin ini penipu nih akunnya dari Gultom. Pribadi kan juga nggak tahu. dia Berarti pernah akun beli. Gultom ini trusted lah ya kan. Iya. Asik. Yang trusted ya. Yoi. Wah, cek lah ya. Mana sih ntar lagi aku cek lah abis ini. Iya, Gultom. Gultom ya? Gultom, GULKTOM. Iya, kalau Bang Rudi gimana nih? Ya kita sediain juga paket usaha sih. Kalau reseller kita enggak sih, tapi lebih ke paket usaha untuk dijual lagi. Jadi harganya lebih miring dan ibaratnya kita ngebantu juga yang mau mulai. Kita nggak bakal ngelarang sih. Jadi
siapa aja yang mau ikutan main thrifting ini, thrift shop ini juga kita ngebuka. Pastinya kalau misalnya yang mau dijual lagi, kita kasih harga yang spesial ya. lah. Apa yang dia butuhkan kita kasih tahu juga gitu. Paket usaha itu apa? Ah. Banyak Iya, nggak paket ngerti usaha. paket Oh, paket usaha. usaha. Kemitraan lah kan. Paket usaha itu ya kayak borongan untuk dijual lagi, borongan borongan. yang bakal mau dijual lagi kayak Combo Ada bundle. quantity tertentu nggak? Ya biasa kalau buang paket usaha itu borongan minimal 20 piece. Nanti kita Campur. kasih free. Mix boleh? Biasa sweater sih. Oke. Sweater lebih cenderung ke sweater kalau paket usaha. Oke. Ya boleh aja tanya dulu di admin kita. Yes. Banyak ya strategi-strategi marketing tentunya dari Banyak. thrift shop ini ya kan. Selain kualitas barangnya yang boleh diadu ya kan, kalau kata Nak Medan ternyata juga banyak kayak peluang-peluang cuan-cuan lain ya kan, kayak Jualan lain. iya kayak misalnya ngebuka reseller buat kalian. Jadi kalau Ya. kalian yang berminat boleh lah ya Boleh. ke Bang Rudi, Bang Gultom, Bang Andre Yep. ya kan. Nah Bang, kita balik ke eventnya, acaranya gitu. Itu Oke. kalau kira-kira mau datang ke situ perlu ada tiket masuk nggak sih? Wah, gratis. Free. Gratis, Free. Free entry gitu ya? Yo. Free. Mau Medan ataupun luar Medan kalau bisa datang. Datang. Karena free kan gratis. Gratis. Dan sangat seru kayaknya karena ada giveaway-nya. Bener-bener nggak bisa di-spill ini. Belum boleh. Belum Pantengin aja Instagramnya ya, Tapi Sumatrif. banyak ya tamu yang dari Jakarta datang ya katanya. Oh ya? Ada sih beberapa. Kalau dibilang banyak, Teman-teman enggak. Teman-teman dari Jakarta juga Teman banyak dari yang datang Jakarta tamu ada. kan gitu. Kita juga ngundang ini yang seperti aku bilang tadi, kita ngundang pentolan-pentolannya juga. Oke, nggak apa-apa sih ya kan. Jadi ngelebarin yang namanya komunitas baru lagi. Iya, benar. Gitu ya kan. Pasar baru lagi. Pasar Siapa tahu baru. barang-barang Medan lebih oke buat keluar ya kan. Tapi Pastinya. di Indonesia sendiri pasti udah tersebar ya. Kalau ada ke luar negeri nggak malah ngirim gitu barang? Kalau aku pribadi sih kalau ditanya udah hampir, kalau ngirim ke luar negeri ya udah hampir semua. Iya ya. Iya. Wah, barangnya dari sini lo dapat. Iya, kita beli sampah, kita buang lagi Ih, sampahnya. jangan kan. sampah dong. Enggak lah, Bro. Oke. Dan mungkin pun banyak nih Bang yang istilahnya apa ya, pakai barang thrifting sekarang ya kan. iya. Pasti akan kelihatan tuh kenapa keunikannya ya kan. Keunikan. Tapi juga kita nggak ngecilkan yang namanya brand lokal ya. Enggak, Produk enggak. baru juga. Kadang kan bisa kan, misalkan aku tas nih Kak. Dia beli tas nih sama aku. Jorok tasnya atau gimana, disepak lagi sama dia kan. Kayak baru lagi, jadi nggak kelihatan itu monjanya kadang, kita mikirnya gitu. Makanya itu Waduh. dia tadi. Dan kualitasnya tentu berbeda lah Beda. ya Bang ya. Dengan harga sekian yang bekas dengan sekian yang baru gitu ya kan. Bisa lebih. Jadi mau meluruskan juga ada ini mungkin dari oknum-oknum ya, ada membentur-benturkan antara thrifting sama lokal brand itu sebenarnya nggak ada benturan, nggak ada. Mereka Sejalan lah ya. mereka ada pilihan masing-masing gitu. Itu bakalan nggak ketemu. Jadi kalau orang mau nyari, wah ini aku mau nyari jersey tahun 90 nih, mau Iya, kan nggak mau mungkin nyari-nyari nyari di baru kan nggak Iya. mungkin. Semua ada pasarnya masing-masing. Iya, ada pasarnya Iya, masing-masing. Poin-poin masing-masing pastinya. Nanti kita bakal kupas juga mungkin di talk show itu. Di talk show itu Ya, ya. bahwa nggak ada sih benturan-benturan Yang kelas-kelas antara. gitu ya. Semua kita bisa jalan. Bisa harmonis sejalan. lah ya. Yo, Ya tergantung pilihan masing-masing aja, lebih cenderung ke fashion thrifting atau di mix juga lebih bagus. Iya. gitu kan. Karena nggak semua apa yang kita mau bisa jadi ada di satu Benar. tempat kan Yes. gitu ya Benar, kan. benar. Kayak pengen konsepin looknya aku kayak mana gitu ya, Iya, beda-beda gitu ya benar. Bang. Bang, tapi by the way, banyak nih yang beredar di luar kayak nganggep thrifting pre-love tuh apa sih bedanya gitu. Boleh di edukasi nggak ya ke Tribuners juga nih yang lagi nonton? Gultom aja, Yang Gultom. sama, ada yang bilang beda. Nah, aku pengen tahu nih anggapan atau pendapat dari orang abang-abang dulu. Bang Gultom lah pertama. Nih. Ya kalau dari pemaknaan ya, kalau pemaknaannya mungkin luas ya. Kalau bilang orang pre-love itu bahwa pemakaian pribadi, second. Iya, gitu pemakaian kan. pribadi. Second. Jadi kalau yang thrifting ya dari bal-balan, ya kalau pada umumnya sama sih, pakaian bekas gitu bekas kan. gitu ya. Bekas, nggak usah dimanis-manisin, ya udah bekas. Sama kayak ibaratnya kalau KW dibilang mirror atau ya sama KW istilahnya. Jadi Bukan yang original gitu iya, ya kan, yang KW penting- mirror satu banding Tapi kan satu. orang nganggap kan lebih
bagus karena ada kotak gitu kan. Itu aja sih cuman kelebihannya karena Iya, bekas. iya. Gitu kan, ada Pre-love. packagingnya. Iya. Karena kita kan dari bal gitu kan. Iya, Jadi karena Iya. kalau- Gimana? Gimana Mas Rudi? Kalau dari pre-love biasanya penyebutan pre-love tuh pemakaian yang dari beli baru dijual kembali. Oke. kadang dia mau ngasih struknya juga Nah, gitu. Kalau misalnya thrifting kan ibaratnya pure dapat dari Bal. luar negeri bal, berbentuk bal dari tinggal cuman ibaratnya itemnya doang. Yes. Kadang kalau pre-love kan ibaratnya juga bisa ngejual sama kotaknya, struknya dan lain-lain. Tapi Bisa persepsi dijual. orang beda-beda Iya, sih kadang-kadang. tergantung pandangan Iya. sudut pandang masing-masing Pemaknaan aja sih. aja. Ya intinya sama. Ya Pakai sama makna. barang Kalian bekas. Sama. Ya, barang baju X. pakaian X, lah ya kan. Yes. Ya udahlah kalau susah googling aja lah. Iya, iya, iya. Biar Ya. Bang, abang-abang yang terakhir ini. Spill sama kita tips dan trik gimana cara belanja thrifting Aduh. supaya boleh lah sebagai penjual Aduh. supaya ya maksimal lah ya kan dapat barang bagus, harga juga worth it kan Bang. Istilahnya kita juga ngejual barang tuh kan kalau misalnya terlalu berlebih juga kayaknya Iya. nggak masuk akal ya, kasihan juga kan pembeli gitu Iya, kan. iya. Boleh lah di spill sama kita. Oke, benar. Silakan di Bang Andre dulu. Tapi rasaku kalau untuk jual beli ya, Iya. triknya tuh kalau untuk beli di kita udah pas banyak yang ngerti sih karena aku jual brand semua kak. Oke. Nggak jual fashion. Kalau kayak si Rudy kan dia lebih ke fashion gitu. Ya bang misalkan nih aku buka harga 300.000 nih, belak-belakan aja lah 300.000. Kadang ada 100.000 nawar, ya tambahin bang 150, itulah triknya kak. 150 ya udah jadilah bungkus gitu. Ini trik nyari barang di pasar atau Sebenarnya nyara sih- beli? Gimana? Oh di pasar apa online nih? Offline online boleh? Offline. Oh, yang abang Aku jelasin yang tadi sih online. Iya. Kalau Oke. offline gimana? Kalau offline hunting nih. Hunting. Rudy deh sering Boleh dia sering jago. di Ya, pasar kan. Sering langsung ya Ya, terusnya. Nah kalau aku kan ibaratnya karena kebutuhan pasarku juga nggak melulu soal branded, yang pasti aku ngelihat dari bahan enak enggaknya, ibaratnya ya enak, maksudnya bahannya itu lembut Lembut, ya, atau enggak, gitu. terus ibaratnya defect, cari defectnya atau ibaratnya mulus gitu kan. Jadi kayak kalaupun mau dijual lagi nggak pun brand, tapi kalau misalnya dia kualitasnya dari bahannya bagus, cuttingannya bagus, ibaratnya kita juga layak untuk dijual kembali kan. Jadi kalau di pasar tuh juga harus pandai-pandai ngelihat peluang lagi untuk digunain maupun untuk dijual lagi gitu. Bener-bener cari barangnya yang Yes. yang benar-benar terbaik lah. Ya. Kalau Barangnya. untuk ininya Rut, apa namanya? Apa tuh? Jual belinya gimana itu? Triknya. Trik jual beli. Ah, jual beli. Pura-pura kabur apa gitu. Apa gimana? Pura-pura kabur apa gimana? Nawarnya. Nawarnya gitu. Ah, dari tadi. Nawarnya di Medan sih biasa pura-pura kabur, tapi nggak perlu sih. Lebih kayak- Kadang kasar juga ada loh orang pembeli kan. Iya bener-bener. boleh 100.000 mau nggak? Ya udah gitu cabut kan. Nggak sih, lebih- Terakhir panggil udah lah bang sini orang. Daripada nggak buka dasar ya kan. Tapi kebanyakan kayak gitu ya. Iya kebanyakan kayak gitu ya kan. Nggak lah, lebih paling kalau memang transaksi itu kan ibaratnya bisa ditawar kan. Kalau namanya penjual juga nggak boleh tawar itu salah. Kan itu hak kita, hak juga membeli kan, menawar. Ini memang nggak dikasih, tapi kalau kita bisa ngerayu secara gombal atau apa sama bibi-bibi di Medan pasti Bibi-bibi, dapat. ya. Nah, bibi-bibi. Pasti dikasih. Pasarnya Bang Rudi bibi-bibi. Bibi kebanyakan. Bos-bos di Medan ini Ah, bibi. Tapi kalau misalnya nih Bang Abang ketemu case ditawar bener-bener nggak masuk akal Di online. di offline, kalau ketemu Bang, abang nawarin nih 3 juta, 500.000 aja lah. Ya udah nggak Abang apa? make sense Iya, itu udah yang kayak nggak gitu. masuk- udah nggak masuk akal, itu gimana responnya Abang? Ya biasa aja. sih. Ya, Biasa aja. kesel itu pasti. Nggak- Tapi kita edukasi lagi, edukasi Nah, lagi. kalau cerita Ya. kesel itu munafik lah, kalau Iya. nggak kesel. Kalau ibaratnya kita buka 3 juta tiba-tiba ditawar 200.000, kesel lah pasti. Cuman mungkin dia pemahamannya belum Kurang. sampai Benar. situ. Iya. Tapi nggak boleh kita marah Iya, juga, nggak nggak boleh. bisa. Jangan. Nggak bisa kita marah, nggak Karena bisa. tadi kembali lagi ada hak untuk menawar, Iya. untuk membeli kan. Ya udah, mungkin kita edukasi barangnya ini seperti ini. Kenapa mahal? Mungkin harga barunya lebih mahal. Ya, tapi gitu. kalau nggak ngerti juga kayak mana itu? Kalau nggak ngerti berarti memang nggak ngerti, kita Iya. pulang lah, Iya. berarti harus bawa barangnya Walaupun disimpan. pura-pura kabur nggak usah lah ya. Nggak udah usah, lah. nggak usah. Bisa hancur toko abang gitu. Kalau Bang Gultong gimana nih? Spill tips and triknya belanja thrifting. Kalau di pajak gitu ya, di pasar itu ya, kalau aku sih sejauh ini jangan tunjukin kita nih, wah
yang mengerti. Iya, yang ngerti. Udah pakaian ini aja. Yes. Itu mahal loh. Mahal ilmu. Kalau bisa pakai baju koyak. Iya, pakai Tapi baju nggak koyak. tapi nggak juga. Ya, Ah, ini baju kebanyakan. koyak-koyak ini nggak juga. Ya, enggak, ya. Kadang dia bawa uang satu plastik gitu kan. Wow. Enggak, itu penampilan berpengaruh. Topeng Ya karena memang gitu biasa Iya. Ya kalau dipajak gitu sih. Penampilan berpengaruh. Orang akan ngelihat, wah ini ngerti gitu. Wah ini Ditinggi-tinggiin jadinya. ditinggi-tinggiin itu pasti. Dan Ge- ketika naluri. abang ngerti dengan produk itu nanti bakalan mahal dong jadinya. Iya pasti dimahalin sama penjualnya kebanyakan Iya, kalau kita ngerti. Tapi- Tapi sih hampir rata-rata kalau udah di pasar Karena udah setiap hari udah tahu. Udah setiap harinya pasti kita udah kenal bos pasti dia udah ngerti lah. Tapi Tapi buat- kalau orang yang baru ke pajak, ya gitulah pura-pura aja lah, nggak usah Ini kan stylish untuk sekali gitu kan. Untuk Kak. orang awam ini ceritanya. Oh, iya. Sepilnya kan untuk orang Mahal awam. banget sih, Iya, nggak usah Kalau Kalau kami, gitu. kalau kami rata-rata udah ditandai. Udah ditandain, udah ditandain. pemburu merek. Iya. Pemburu merek. Pemburu merek. Pemburu merek. udah Jadi tahu. setiap pasarnya tuh udah tahu tanda sampai muka kami Kak. Dari Sambu, dari Melati, dari Semelingkar tuh udah tanda. Udah tahu. Ah ini aja pun katanya gitu. Iya, makanya kayaknya muka abang ini tuh ada gue. Iya ampun. sekalian parkir di pajak. Iya Pak, kasar-kasar. Udah mulai ini ya kan, produk di sini. Biar nggak garing. Tapi Bang, di event ini sendiri apa harapannya? Harapannya. Harapannya ya. Masing-masing buat Harapan ya, tenan harapan. dan sebagai Iya. penyelenggara juga. Dari Bang, abang terakhir aja lah. Oh iya, oke, Abang siap. kan sebagai penyelenggara Iya, panitia siap. juga. Dari Bang Rudi lah dulu pertama. Harapan dari Sumatrik nanti Mhm. semoga kita semua berkumpul di sana, pecinta maupun nggak pecinta barang second. Yang belum mengerti mungkin bisa datang, yang mau mengerti belajar mungkin bisa datang, Iya. dan yang mengerti juga bisa datang pastinya kan. Jadi Ya, banyak buat happy-happy. yes, boleh nah lah, gitu jadi kan banyak juga keseruan-keseruan lain bukan hanya transaksi jual beli, tapi di sana ada hiburan-hiburan, ada komunitas-komunitas yang bisa ngedukasi ke arah yang positif. Yes. Kenapa nggak datang? Pasti harus datang sih gitu. Harus datang kalian, Bang Andre. Kalau aku sih untuk jangan di tahun ini aja acara, untuk tahun depan juga ada gitu. Kegiatan ya? kayak iya, reguler. Yes, ya. Kegiatan ke depannya. Jadi pun yang pemain-pemain baru untuk tenan ini jadi beredukasi juga gitu. Nggak tampil di belakang aja. Tiap tahunnya ada gitu aja sih aku, Kak. Dan karena ngeliat antusias masyarakat juga kan, pasti ya wajib lah di event ini. Iya gitu, tiap tahun. Mengakomodir semuanya. Oke, Bang Gultom. Ya harapannya dengan adanya event ini ya, kita kan nyelipin edukasi segala macam ya, market kita terbuka lebar lah. Jadi kita pengen itu nggak melulu ke Jawa kita jual barangnya. Medan udah cukup lah, anak-anak Medan yang beli ke kita udah gitu. Dan kayak seneng juga ya barang bagus anak sesama Yes. kita. Iya, gitu. Kebanyakan nih kita jadi Medan nih jadi barang supplier untuk luar Sumatera kebanyakan. Nah, Kenapa ya? Orang kita sendiri nggak pakai Karena bisa itulah masuk. edukasinya tadi Edukasinya lebih tadi. luas di sana dibanding pemahaman di Tempat sini. kita Nah, sendiri. Tapi jangan salah loh, kalau kita ini Medan tuh dilihat kali untuk barang-barang dibeli sama nah, orang itu Pulau dia, Jawa, Kak. supplier. Dilihat Betul. kali lah Mereka pokoknya. supplier. Karena mereka yang bisa buang lebih di atas rata-rata. Kenapa Iya. kita nggak bisa? Kita nih langsung? Medan, Kak. Iya, benar-benar. Khususnya anak-anak Medan itu dilihat kali sama orang itu. Karena terlalu murah kita jual ya. Bukan terlalu murah. Yes. Murah lah, bisa dijual kembali gitu kan. dilihat Iya. kali apa maksudnya? Kak, di Ditandai kok ya Bang gitu. Enggak, biar langganan juga, Kak. Iya, benar. Karena kan langganan juga kami di Pulau Jawa rata-rata gitu. Iya, nah, kenapa? pengakuan sih lebih tepat. Iya, pengakuan kami Mereka itu sebut wah barang-barang Medan itu iya, Keren ya. barang-barang Medan keren keren, gitu. keren. nggak ada obat lah. Nggak ada obat, salam obat. dari Medan. Salam Bagus dari sampai Medan. jadi Salam dari obatnya. Medan. Oke. Ada obat. Yang terakhir, benar-benar terakhir nih dari tadi. Boleh nambah lagi, boleh. Terus. Part 2-nya ada ya? Nggak, yang terakhir. Closing statement buat event ini apa? Closing. Closing statement, Bang. Ya, aja. Satu-satu ya dari Abang. Oke. Enggak, Bang Gultom terakhir. Bang Oke. Rudi lagi. Abang, Bang. Bang Andre lagi, boleh lah. Statement terakhir. Statement Rudi terakhirnya. dulu. Di mana ya? Kalau aku sih mudah-mudahan kawan-kawan di Medan ataupun di luar Medan, di Siantar atau untuk semuanya senang melihat acara ini. Iya. Oke. Gitu aja sih, ya kan? Yes, kita tunggu. Nggak ya. bosen gitu kan lagi kan? Bang Rudi. Kalau aku ya semoga banyak yang dari teman-teman tuh support lah dari komunitas maupun di luar komunitas thrifting, bahwasannya ini ke ranah positif juga untuk mendorong global warming pastinya. Yes. Itu sih dan Peduli sama
bumi gitu. Iya, kan. kita kan ibaratnya kita ngejual Save juga Earth ada. kali ya, Kita anaknya. ngejual barang itu juga ada visi misi garis Benar. benang merahnya kan pengennya. Jadi kayak kita ngebantu lah untuk Jangan save cuan aja, bumi. Bang. Iya, Jangan benar. Cuan aja gitu kan. Kakak nyindir nih cuannya gini kamu. Karena kebanyakan rata-rata nggak melirik soal itu kan, cuman thrifting tapi Iya. nggak pengen tahu Ternyata ada iya positif. positif Luas, Nah, luas soal nah di positifnya. Sumatera nanti bakal kita kasih tahu edukasi Iya. tentang hal-hal kecil yang jarang dipandang orang. Kita kasih tahu tuh ya soal global warming Pandangannya, tadi, ya, pandangan. sudut pandang second tuh nggak ke yang jelek aja gitu, kita kasih yang ke bagus gitu yang pasti Dan datang. nggak melulu fashion lah. Nah, nggak melulu soal nggak fashion. Nggak melulu mungkin, fashion. tapi juga bisa save the earth tadi kata Bang. Iya. Ya kan? Nah, Bang, Gultom. Ya jangan lupa lah datang ke acara Ya, Sumatrif itu ya dia. kan. Ya pasti. Jangan lupa Ah. datang ke acara Sumatera. Sumatrif 30 Oktober sampai 14 November Di ya. Pasar Tiko. Ada kami di sana. Iya. Jangan lupa. Iya. Stay tune. Oke, Tribuners don't miss it ya, tanggalnya catet ya kan. Kalau perlu hantui Instagramnya untuk tahu aktiviti apa nanti yang akan ada di Sumatrif. Oke, kita sudah sampai di acara nih, Bang. Terima kasih sudah Yap. nih nge-share ke kita Siap. event ini seperti apa ya kan, dan produknya apa aja segala macam. Kita kayaknya banyak mencari giveaway juga ya. Wow. Bang Eno. Setiap hari bakal ada juga Iya. kan. Mungkin Itu ada. dia poin pentingnya All itu buat day. kalian ya, dan free entry. Free. Yes, free. Benar-benar free. Oke, buat akhir kata saya Yudhana Setian bersama Bang Andre dari Lapotuak. Guktam. dan Rudy dari Public Market 061. dan kru yang bertugas, kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.